Assalamualaikum sahabat wisata religi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wisata religi senantiasa mengupas sejarah para waliullah dan sejarah yang ada di Nusantara kita ini. Semoga ulasan ini memberi manfaat dan pengetahuan untuk kita. Konon dahulunya Desa Rajagaluh adalah sebuah kerajaan di bawah wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Saat itu kerajaan Rajagaluh di bawah tampuk pimpinan seorang raja yang terkenal Dikjaya Sakti Mandraguna dan agama yang dianutnya adalah agama Hindu. Pada tahun 1482 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, mengembangkan Islam di Jawa Barat dengan secara damai. Namun dari sekian banyak kerajaan di Tatar Pasundan hanya kerajaan Rajagaluh yang sulit ditundukkan. Setelah kerajaan Cirebon memisahkan diri dari wilayah kerajaan Pajajaran, maka pembayaran upeti dan pajak untuk kerajaan Cirebon dibebaskan. Namun untuk kuningan pajak dan upeti masih berlaku. Untuk penarikan pajak dan upeti dari Kuningan, Prabu Siliwangi mewakilkan kepada Prabu Cakraningrat dari kerajaan Rajagaluh. Akhirnya Prabu Cakraningrat mengutus patihnya yang bernama Adipati Arya Kiban ke Kuningan. Namun ternyata Adipati Kuningan yang bernama Adipati Awangga menolak mentah-mentah, tidak mau membayar pajak dengan alasan bahwa Kuningan sekarang masuk wilayah kerajaan Cirebon yang sudah membebaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Sebagai akibat dari penolakannya, maka terjadilah perang tanding antara Adipati Awangga dan Adipati Arya Kiban. Dalam perang tanding keduanya sama-sama dikjaya, kekuatannya seimbang sehingga perang tanding tidak ada yang kalah atau yang menang. Tempat perang tanding sekarang dikenal sebagai Desa Jalaksana, artinya jaya dalam melaksanakan tugas. Perang tanding tersebut dapat didengar oleh Syekh Syarif Hidayatullah yang kemudian beliau mengutus anaknya Arya Kemuning yang dikenal sebagai Syekh Zainal Akbar alias Bratakalana untuk membantu Adipati Awangga dalam perang tanding. Dengan bantuan Arya Kemuning, akhirnya Adipati Arya Kiban dapat dikalahkan. Adipati Arya Kiban melarikan diri dan menghilang di daerah Pasawahan di sekitar Telaga Remis. Sebagian prajuritnya ditahan dan sebagian lagi dapat meloloskan diri ke Rajagaluh. Semenjak kejadian tersebut, kerajaan Rajagaluh segera menghimpun kekuatannya kembali untuk memperkokoh pertahanan manakala ada serangan dari kerajaan Cirebon. Sebagai pengganti Adipati Arya Kiban ditunjuknya Arya Mangkubumi, Demang Jagapati, Demang Raksapura, dan dibantu oleh Pati Loa dan Dempu Awang, keduanya berasal dari dataran Cina. Syekh Syarif Hidayatullah melihat kerajaan Rajagaluh dengan mata hatinya, berkesimpulan bahwa prajurit Cirebon tidak akan mampu menaklukkan Rajagaluh kecuali dengan taktik yang halus. Hal ini mengingat akan kesaktian Prabu Cakraningrat. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah mengutus 3 orang utusan yakni Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri, Pangeran Dogol, serta diikut sertakan ratusan prajurit. Pengiriman utusan dari Cirebon dengan segera dapat diketahui oleh Prabu Cakraningrat. Beliau pun segera menugaskan Pati Loa dan Dempu Awang untuk menghadangnya. Saat itu pun terjadilah pertempuran sengit, namun prajurit Cirebon dapat dipukul mundur. Melihat prajurit Cirebon kucar-kacir, maka majulah Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri dan Pangeran Dogol. Terjadilah perang tanding melawan Pati Loa dan Dempu Awang. Perang tanding tidak kunjung selesai karena kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang, yang akhirnya pihak Cirebon tidak berani mendekati daerah Rajagaluh, begitupun sebaliknya. Atas kejadian ini, Prabu Cakraningrat segera mengutus Pati Arya Mangkubumi ditugaskan untuk menancapkan sebuah tumbak trisula pada sebuah lubuk sungai di sekitar tempat terjadinya perang tanding. Akibat tancapan tombak tersebut, serta-merta air sungai tersebut berubah menjadi panas dan dapat membahayakan bagi prajurit Cirebon manakala menyeberanginya. Kejadian tersebut mengundang marahnya pihak Cirebon. Lalu di saat yang sama Nyi Mas Gandasari segera bertindak. Dengan kesaktiannya ia mengencingi sungai tersebut. Serta-merta air sungai pun tidak berbahaya lagi walaupun airnya tetap panas. Dan tempat kejadian tersebut sekarang dikenal dengan nama Desa Kedung Bunder.
Setelah kejadian itu, Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan, serta prajuritnya berupaya mendekati kota Raja Galuh. Rombongan kemudian berhenti di tepian kota Raja Galuh, membuat perlindungan sebagai tempat pengintaian. Tempat tersebut berada di sekitar desa Mindi yang sekarang dikenal dengan Hutan Tenjo. Pada saat yang bersamaan Syekh Syarif Hidayatullah mengutus pula Nyi Mas Gandasari. Ia ditugaskan untuk menggoda Prabu Cakraningrat, dengan harapan Nyi Mas Gandasari dapat melarikan Zimat Bokor Mas sebagai zimat andalan kesaktian Prabu Cakraningrat. Saat mendekati wilayah Raja Galuh, Nyi Mas Gandasari menyamar sebagai pengemis dan ia selamat luput dari pengawasan prajurit Raja Galuh. Begitu masuk pinggiran kota Raja Galuh, peran penyamarannya dirubah menjadi ronggeng keliling. Daerah pinggiran kota tersebut sekarang dikenal sebagai Desa Lame. Gerak-gerik penyamaran Nyi Mas Gandasari tidak terlepas dari pengawasan dan pengintaian Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan. Ketenaran Nyi Mas Ronggeng begitu cepat meluas, baik dari kecantikannya ataupun lemah gemulai tariannya yang mempesona. Berita ketenaran Nyi Ronggeng sampai pula ke istana. Dengan penuh penasaran, Prabu Cakraningrat memanggil Nyi Ronggeng ke istana. Usai Nyi Ronggeng mempertunjukkan kebolehannya, tanpa diduga sebelumnya ternyata sang Prabu Cakraningrat langsung terpikat hatinya. Gelagat perubahan yang terjadi pada Prabu Cakraningrat segera diketahui oleh anaknya, yaitu Nyi Putri Indangsari. Putrinya menasehati ayahnya agar jangan terpikat oleh Nyi Ronggeng. Namun nasihat Nyi Putri ternyata tidak digubrisnya, bahkan sang Prabu berkenan mengajaknya Nyi Ronggeng masuk ke istana dan beliau sampai mengajak tidur bersama. Nyi Ronggeng menolak ajakan terakhir dari sang Prabu Cakraningrat. Nyi Ronggeng pun dapat mengabulkan ajakan beliau untuk tidur bersama, asal dengan syarat Prabu Cakraningrat terlebih dahulu dapat memperlihatkan zimat andalannya, yaitu Bokor Mas. Syarat tersebut disetujui oleh sang Prabu, maka diperlihatkanlah zimat yang dimaksud, serta merta dirabalah zimat tersebut oleh Nyi Ronggeng. Bertepatan dengan itu tiba-tiba sang Prabu ingin buang air kecil, maka kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nyi Ronggeng. Bokor Mas langsung diambil dan dibawa lari saat sang Prabu buang hajat kecil. Di luar, Nyi Mas Gandasari dihadang oleh seekor banteng besar penjaga istana, namun dengan kesaktiannya ia dapat lolos dari amukan banteng tersebut. Kejadian tersebut segera terlihat oleh Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan, sehingga banteng itu pun ditebasnya hingga terputus lehernya. Kendatipun kepalanya sudah terpisah, namun kepala banteng tersebut masih bisa mengamuk dan menyeruduk membabi buta, hingga akhirnya kepala banteng tersebut terkena tendangan Syekh Magelung Sakti, sehingga melayang dan jatuh di daerah Babakan yang sekarang dikenal sebagai Desa Hulu Banteng. Sedangkan badannya lari ke arah utara sampai akhirnya terjerembab ke sebuah lubuk sungai dan sekarang dikenal sebagai Desa Lewi Munding. Prajurit Cirebon terus menyerbu kota Raja Galuh. Pertahanan Raja Galuh sudah lemah sehingga Raja Galuh mengalami kekalahan. Prabu Cakraningrat sendiri melarikan diri ke kota Talaga bergabung dengan Prabu Pucuk Umum, yang kemudian keduanya pergi menuju ujung kulon Banten. Sementara anaknya Nyi Putri Indangsari tidak ikut serta dengan ayahnya karena rasa jengkel, sebab saran-saran Nyi Putri Indangsari tidak didengar oleh ayahnya. Nyi Putri Indangsari sendiri malah pergi ke sebelah utara dan daerah tersebut sekarang dikenal dengan nama Desa Cidenok. Keberadaan Nyi Indangsari di Cidenok tidak bertahan lama karena ia selalu teringat akan ayahnya, yaitu Prabu Cakraningrat. Nyi Putri Indangsari sadar bahwa apapun kesalahan yang dilakukan oleh Sang Prabu Cakraningrat, Sang Prabu Cakraningrat adalah ayah kandungnya yang sangat ia cintai. Dia pun lalu berniat menyusul ayahnya, namun di tengah perjalanan Nyi Putri Indangsari dihadang oleh prajurit Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Birawa. Nyi Putri Indangsari dan pengawalnya lalu ditangkap kemudian diadili di Cirebon. Pengadilan akan membebaskan hukuman bagi Nyi Putri Indangsari dengan syarat mau masuk Islam. Akhirnya semua pengawalnya masuk Islam, tapi Nyi Putri Indangsari sendiri menolaknya, maka Nyi Putri Indangsari dipenjara di sebuah gua.
Alkisah menghilangnya Adipati Arya Kiban yang cukup lama akibat kekalahannya oleh Adipati Awangga saat perang tanding. Arya Kiban lalu menyadari dan berkeinginan untuk kembali ke Raja Galuh dan menemui Prabu Cakraningrat untuk meminta maaf atas kesalahannya. Namun setelah sampai di Raja Galuh yang didapatnya hanyalah puing-puing kerajaan yang sudah hancur luluh. Ia menangis sedih penuh penyesalan. Ia merenungkan nasibnya di pinggiran kota Raja Galuh, lalu tempat tersebut sekarang dikenal dengan nama Batu Jangkum. Di tempat itu pula akhirnya Adipati Arya Kiban ditangkap oleh prajurit Cirebon, kemudian dipenjarakan bersama Nyi Putri Indang Sari di sebuah gua yang dikenal dengan Gua Dalam yang berada di daerah Kedung Bunder, Palimanan. Dikisahkan bahwa Nyi Putri Indang Sari dan Adipati Arya Kiban meninggal dunia di gua tersebut. Kisah lain bahwa keduanya menghilang tanpa bekas.